kita ketemu lagi sama saya ya. Iya Pak. Alhamdulillah kebetulan kita ini satu sekolahan, bisa dibilang rekan sejawat Ibu ya. Dan di sini saya mau mensupervisi Ibu sebelum masuk ke kelas. Jadi kita belajar bersama-sama Ibu ya. Jadi bukan berarti saya merasa lebih baik dari Bu Alia atau saya merasa lebih pintar dari Bu Alia. Intinya kita belajar bersama-sama. Sebelum ke masuk kelas, Ibu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri? Nama saya Kak Alia Alfiani. Untuk tugas saya mengajar biologi, kemudian sebagai wali kelas 11 dan pengurus koperasi. Oh, Ibu juga selain mengajar biologi sebagai wali kelas juga ya? Bagus Bu ya. Sebelum Ibu masuk kelas, apa perasaan Ibu nih? Sebelum perasaan Ibu sebelum saya supervisi? Sedikit deg-degan dan juga ada senangnya sih Pak, karena yang namanya supervisi kan nanti kita ada refleksi dari hal yang sudah kita lakukan sehingga bisa dilakukan proses perbaikan dari yang sudah kita lakukan. Intinya dengan adanya supervisi ini kita bisa memperbaiki yang kurang dan meningkatkan yang sudah bagus Bu ya. Boleh tahu materi Ibu Alia yang mau diajarkan itu materi apa? Di kelas 11 materinya sistem reproduksi. Sistem reproduksi. Kita belajar biologi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan boleh itu apa Bu? Untuk pembelajaran, tujuan pembelajarannya yaitu siswa menjelaskan organ dari sistem reproduksi baik laki-laki maupun perempuan, dan juga menjelaskan tentang proses dari pembentukan sel sperma dan sel telur. Sistem reproduksi ya. Nah, apa area yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini? Yang dicapai tentunya dari tujuan pembelajaran itu sendiri ya Pak, dan juga bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar. Jadi meningkatkan tercapainya tujuan pelajaran, sampaikan dan siswa aktif dalam pembelajaran. Bagus Bu Alia ya. Ibu kan mau masuk ke 11 MIA 3 nih. Iya betul Pak. Situasi apa nih yang akan Ibu hadapi di kelas, seperti apa di kelas 11 MIA 3? Ini apa, banyaknya siswa dengan karakter masing-masing. Kayak misal ada yang senangnya tuh mendengarkan auditori, kemudian ada yang senangnya justru nggak mau diam, mungkin estetik gitu ya Pak ya. Jadi beragam karakter itu sih yang jadi yang saya hadapi. Jadi intinya beragam kebutuhan siswa Iya. dalam menerima pelajaran nanti ya. Nah, tantangan Ibu dalam menghadapi siswa seperti itu bagaimana Ibu? Tantangannya yaitu Pak, bagaimana saya harus bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa tersebut. Jadi harus bisa mengakomodir ya. Gitu ya. Nah, sebelum masuk kelas, Ibu Alia ini apa yang dipersiapkan sebelum masuk kelas? Persiapannya saya sudah menyiapkan RPP berdiferensiasi ya Pak, dan juga media pembelajaran serta lembar kerja siswa. Dari persiapannya sepertinya Bu Alia ini udah mantap nih masuk kelas nih. Sepertinya sudah siap sekali nih ya. Baik Bu ya. Sebelum ini kan partisipasi, mari kita masuk kelas. Nah, Bu Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga walaupun cuaca panas tetap semangat untuk belajar.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Kalau yang ini namanya kantong kemih berfungsi Nomor untuk berapa? nomor 1. Namanya kantong kemih berfungsi untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. yang nomor 2 itu tulang kepaluan berfungsi untuk Penyangga serta melindungi organ reproduksi, saluran kemih dan pencernaan. dan nomor 3 yang ini itu penis berfungsi untuk Sebagai organ untuk mengeluarkan urin dan air mani serta sperma. yang nomor 4 testis berfungsi untuk Memproduksi dan menyimpan sperma. yang nomor 5 kelenjar Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan air mani, memproduksi hormon, mengatur aliran urin, yang nomor 6 ini uretra berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandungan kemih menuju lubang kencing. nomor 7 skrotum berfungsi untuk membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yakni testis beserta komponen lainnya. Dan yang ke-8 ada epididymis, yaitu transportasi sperma dan pematangan sperma. Oke, bagi yang kelompoknya sama sistem reproduksi pada laki-laki ada yang berbeda jawabannya? Oke, sama semua. Berarti semuanya sudah menjawab dengan benar ya. Oke, yang nomor 1 adalah kandung kemih, nomor 2 adalah tulang kemaluan atau os pubis atau simbiosis pubis ya. Yang ketiga itu adalah penis. Oke, penis itu keseluruhan ya, dari kepala sampai ke ujung itu penis. Jangan cuma kepalanya aja gitu maksudnya ya. Oke, nomor 4 adalah testis, nomor 5 adalah kelenjar, prostat, 6 uretra, 7 skrotum, dan yang ke-8 adalah gambar epididymis. Oke, beri aplaus untuk kelompok yang reproduksi. Oke, selanjutnya yang mewakili organ reproduksi pada perempuan, dipersilakan. Ya, silakan. Siwi tadi ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan fungsi dari sistem reproduksi manusia yang perempuan. Yang nomor 1 adalah tuba fallopi yang berfungsi untuk sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuatan. Yang kedua ada fimbriae. Fimbriae itu fungsinya menangkap sel telur dan Kita pelajari hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, Bella. Silakan simpulkan Jadi pembelajaran. kesimpulannya, sistem reproduksi pada pria yang pertama terdapat kantung kemih, yang kedua simfisis pubis, yang ketiga penis, yang keempat testis, yang kelima kelenjar prostat, yang keenam uretra, yang ketujuh skrotum, dan yang kedelapan epididymis. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, silakan tambahkan. Yang tadi organ reproduksi laki-laki, sekarang yang perempuan.
yaitu ada Kalpiantub, yang kedua ada Fibri, yang ketiga ada Okari, yang keempat ada Kelvin, yang kelima Faguna, yang keenam Buterus, yang ketujuh Endometrium, dan yang ke-8 Myometrium. Oke, itu tadi ya apa yang disampaikan dari teman-temannya merupakan apa yang kita pelajari hari ini tentang organ reproduksi pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, untuk minggu depan itu adalah minggu kita terakhir belajar ya sebelum kita PAP. Nanti kita untuk minggu depan akan banyak belajar latihan soal dari visi-visi yang ada. Ada pertanyaan terkait materi ini? Cukup? Kalau cukup, mari kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Alia. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan mengajar di kelas B ya, di kelas 11 3 ya. Apa perasaan Ibu Alia setelah mengajar ini? Lega sih pastinya sudah dilakukan supervisi ya Pak sama Pak Ajat. Karena memang alhamdulillah KBM-nya berjalan lancar dan juga tujuan pembelajaran sudah tercapai. Itu ya, jadi Ibu melakukan tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajarannya juga tercapai Bu ya. Alhamdulillah. Nah, saya juga waktu itu kan melihat itu ya, dan alhamdulillah juga Bu Alia sudah baik dalam mengajar dan sudah mengakomodir kebutuhan siswa Bu, dengan bentuk kelompok, auditori, kinestetik dan visual ya. Nah, adakah dari siswa Ibu yang diajar tadi waktu itu yang tidak menyimak Bu pelajaran Ibu atau tidak konsentrasi? Kalau di kelas kemarin tuh ada sih pas 1-2 siswa, pertama di siswa laki-laki. Jadi pas waktu Alia mengajar itu memperhatikan juga ya ada anak yang tidak konsentrasi Bu ya. Kira-kira Ibu tahu nggak alasannya kenapa si anak tersebut tidak menyimak atau konsentrasi pelajaran? Kalau secara intrinsik sih belum tahu ya Pak ya. Cuma kalau misalnya dilihat dari kondisi situasi di kelas gitu, kan memang kemarin kan di jam terakhir Pak. Jadi kemungkinan besar ya ngantuk dan gerah sebagainya, dan apalagi paginya juga mereka habis olahraga, mungkin kalau dari faktor luarnya seperti itu. Jadi karena waktu siang ya, waktu rawannya. Saya mau menyarankan buat Alia ya. Jadi alangkah baiknya Ibu itu menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu. Ya. Di mana ada teknik stop di sana dengan mindfulness supaya anak bisa berkonsentrasi lagi. Jadi si anak itu dengan mengatur napas kita Bu ya. Nah, jadi alhamdulillah untuk waktu dekat Bu Alia ya, saya akan melakukan designasi dengan guru-guru tentang PSE. Apa itu PSE? Jujur baru dengar sih Pak. Baru dengar kan ya? Nah, maka dari situ saya mau melakukan designasi. Kebetulan di sini ada 2 guru penggerak ya, saya sama Bu Alia kan. Jadi nanti akan dalam waktu dekat. Dan teknik stop juga udah tahu belum Bu Alia? belum. Nah, mungkin nanti saya akan melakukan itu bersama guru-guru. Nah, setelah mendengarkan bagaimana teknik PSE seperti ini dan harus melakukan teknik stop nih ya, dan tadi Bu Alia juga sudah mengajarnya bagus di kelas juga. Apa rencana tindak lanjut Bu Alia? Ini setelah diseminasi nanti saya belajar dan mulai memahami teknik yang Bapak sebutkan tadi ya. Insya Allah setelah itu ya nanti mulai tindak lanjut. Alhamdulillah ya.
mulai kapan Ibu melaksanakannya? Menunggu pembelajaran dari Pak Ajar. Jadinya secepatnya Bu ya. Iya. Alhamdulillah Walia sudah mau melakukan secara tidak lanjut ya. Jadi secara tidak langsung Ibu ini tertarik terhadap RPP berdiferensial dengan pembelajaran sosial emosional ya. Dan saya juga akan sangat senang untuk menyalurkan ilmu saya bersama Bu Ayana nanti di destinasi. Terus semangat Walia ya. Oke.